Anda kembali bersama kami di Berita Utama, Saudara. Krisis kemanusiaan masih menyelimuti Gaza, Palestina. 12 hari perang Iran dengan Israel rupanya tidak serta-merta membuat militer Israel meredakan agresinya di jalur Gaza, Palestina. Justru di tengah perang rudal itu, Israel nyatanya tetap melancarkan serangan ke jalur Gaza. Tak pandang bulu, serangan Israel ini bahkan menyasar tenda-tenda pengungsian. Bayangkan saja saudara, di tengah perang dengan Iran, Israel masih saja menghujani langit Gaza dengan rudal. Kilatan ledakan terlihat di langit Gaza menandakan adanya serangan ke wilayah tersebut. Bahkan dalam satu hari, korban tewas yang diakibatkan serangan Israel mencapai 144 orang dan 560 orang lainnya terluka. Usai kesepakatan gencatan senjata tercapai antara Iran dan Israel, serangan Israel makin menjadi-jadi terhadap warga Gaza, Palestina. Bahkan banyak di antara korban merupakan mereka yang tengah berusaha untuk mencari bantuan makanan. Pada 30 Juni 2025, militer Israel membunuh setidaknya 11 orang yang tengah mencari bantuan makanan di Gaza Selatan. Mereka adalah sebagian korban tewas dari setidaknya 500 warga Palestina lainnya yang kehilangan nyawa di saat mencari bantuan dalam beberapa bulan terakhir di lokasi pusat distribusi bantuan yang kini menjadi kontroversi. Tak cuma warga Gaza yang sedang mencari bantuan yang jadi target serangan militer Israel, saudara. Warga Gaza yang tengah beristirahat di tenda pengungsian tak luput dari serangan Israel. Sungguh memilukan. Warga Gaza selama ini sudah dipaksa mengungsi. Namun setelah itu serangan militer Israel dalam sekejap menghancurkan tenda-tenda pengungsian yang menjadi tempat berlindung. Korban-korban tewas pun berjatuhan dalam serangan di tenda pengungsian yang terletak di dekat Stadion Palestina di Gaza tersebut. Sejumlah orang di lokasi dan juga para petugas penyelamat bahu-membahu berupaya atau berusaha untuk mencari korban yang tertimbun. Tangis keluarga Palestina ini pun tak terbendung menyaksikan orang-orang tercinta tewas akibat serangan Israel ke tenda pengungsian. Rasa kehilangan mendalam tak terelakkan saat keluarga korban menyaksikan satu persatu jasad para korban. Serangan terhadap tenda pengungsian di distrik Al-Rimal bahkan menyebabkan 10 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia. Keluarga Abu Amsyah yang terdiri dari ayah, ibu, nenek, dan juga anak-anaknya tewas seketika akibat serangan pada Sabtu dini hari lalu itu. كذابين والله ابوهم ما في هو حماس ابوهم ولا لونين اثنين طمطم بالرمل هو واولاده 10 انفار وامه معاه 11 10 انفار انطم. Di bawah bayang-bayang ancaman serangan militer Israel, warga Gaza kini hidup dengan keterbatasan, saudara. Pembatasan distribusi bantuan ke Gaza yang dilakukan oleh Israel mengakibatkan krisis kemanusiaan yang tak berujung. Persediaan makanan, kebutuhan sehari-hari hingga medis makin lama makin menyusut. Bahkan lambat laun nyaris tak bisa mencukupi kebutuhan warga Gaza. Bagaimana mereka bisa bertahan? Mendatangi dapur-dapur Badan Amal kini jadi salah satu upaya warga Gaza untuk mendapatkan makanan. Pengungsi yang putus asa berebut antre untuk mendapatkan makanan dari dapur Badan Amal. Seperti di Deir al-Balah Gaza ini, saudara, setiap harinya sekitar 15.000 orang datang ke dapur Amal ini untuk sekedar mendapatkan sup hangat.
Namun terbatasnya pasokan karena blokade Israel kerap kali membuat banyak pengungsi tak kebagian makanan. Ancaman kematian pun kini membayangi bayi-bayi yang sangat membutuhkan asupan susu formula. Blokade Israel mengakibatkan distribusi susu formula bagi bayi terhambat. Setidaknya ada 580 bayi prematur di jalur Gaza yang beresiko kehilangan nyawa akibat kondisi ini. Keterbatasan juga dirasakan warga Gaza dalam hal persediaan BBM. Sebagian warga pun berupaya untuk mengatasi hal itu dengan membuat bahan bakar alternatif. Mereka mengumpulkan sampah-sampah plastik dan kemudian memprosesnya di dalam tong berbahan logam hingga menghasilkan bahan bakar. Bahan bakar ini digunakan antara lain untuk generator dan juga moda transportasi. 12 ساعة هنا لما بين الدخنة وبين النار وبين الحرق وبين المخاطرة يعني هي كلها بس الواحد بده يمشي أموره بده مصدر دخل عشان يشتغل فيه وبده كمان يمشي يعني لو ما اشتغلناش احنا فيش تكاتك حتشتغل فيش مواصلات حتشتغل ما بتوفيش مع السواق لما بيجي يشتري فإن اشترى الإسرائيلي أو اللي اشترى المستورد فحيغلي سعر المواصلات على الناس فالتجأنا لهذا البديل. Dan di tengah gempuran Israel ke Gaza, Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi melontarkan wacana gencatan senjata di Gaza. Pernyataan tersebut keluar dari Trump setelah dirinya mengklaim berperan dalam gencatan senjata antara Israel dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan jika kesepakatan gencatan senjata di Gaza antara Hamas dan Israel sudah dekat. Trump optimis dalam minggu depan gencatan senjata di Gaza akan terwujud. It's great, but we're working on Gaza, trying to get it taken care of. And again, you know, a lot of food has been sent there, and other countries throughout the world should be helping also. Namun, bagi warga Gaza, optimisme Trump tampaknya masih jauh dari angan. Bukannya ada tanda-tanda gencatan senjata, warga Gaza kini justru merasa resah karena mereka lagi-lagi harus mengungsi setelah militer Israel kembali mengirimkan peringatan evakuasi bagi warga di kawasan Tufah, kota Gaza. Tak lama setelah peringatan disampaikan, militer Israel pun langsung menggempur wilayah itu. Warga pun berharap gencatan senjata bisa segera dilaksanakan dan tak hanya jadi omongan belaka. المدرسة وطن قصف المدرسة يعني هذه الناس وين تروح؟ ما ضلش وسع يعني الناس تطلع اليوم حي التفاح خلاء والزيتون خلاء وجبال خلاء. طب وين العالم تروح هذه؟ وين المجتمع الدولي حقوق الإنسان؟ ايش اللي بيصير يعني؟ يقفوا معانا. وين المسلمين؟ يتحركوا وقف الحرب على قطاع غزة. وترامب بيقول لك وقف اطلاق النار قاعد بيعطينا ابر من طب يتكلم مع اسرائيل توقف الحرب عن قطاع غزه. احنا بس بدنا كلام بدنا فعل على الارض. هذه مدرسه بتقوي نازحين. وين نروح؟ الشعب هذا وين يروح؟ وين يروح؟ اللي زينا احنا ايش دخلنا باللي بصير فيكم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. والله تعبنا فيش فينا حيل فيش فينا حيل. كل شهر إلنا ضربه كل شهر إلنا نزوح. بكفي اللي بصير فينا يا عالم. وين العالم؟ بدنا العالم تتفرج علينا. بدنا العالم يشوف حل إلنا في الحياه اللي احنا عايشينها هذه. Harapan warga Gaza atas berhentinya krisis yang mendera mereka untuk selama-lamanya sesungguhnya sempat muncul saat gencatan senjata tahap pertama berlangsung. Kala itu saudara, gencatan senjata berlangsung sejak 19 Januari 2025 hingga 1 Maret 2025. Warga Gaza sejenak bisa bernafas lega meski tak sepenuhnya aman. Banyak di antara mereka yang kembali ke rumah setelah lama mereka tinggalkan. Selain itu, truk-truk bantuan pun bisa lebih leluasa untuk mencapai warga Gaza. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena kesepakatan gencatan senjata yang sedianya akan dilanjutkan dengan 2 tahap lagi dan berakhir dengan gencatan senjata permanen tak kunjung menemukan titik temu hingga saat ini.
Apa yang terjadi di Gaza sontak mendapat perhatian dunia. Gelombang dukungan dari masyarakat di berbagai negara pun bermunculan, baik dalam bentuk demonstrasi maupun dalam upaya memberikan bantuan langsung lewat aksi-aksi kemanusiaan. Dukungan dari warga Yaman inilah salah satu bentuk perhatian masyarakat internasional pada nasib warga Gaza. Puluhan ribu orang memenuhi jalan di ibu kota Yaman Sanaa sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Aksi ini sekaligus menjadi seruan untuk menghentikan agresi Israel ke Gaza. Sementara itu, 18.000 sepatu dan juga mainan anak ditampilkan di pusat kota Almere, Belanda sebagai wujud solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Sepatu-sepatu ini merepresentasikan anak-anak yang menjadi korban selama serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023. Data UNICEF sendiri menunjukkan lebih dari 50.000 anak-anak yang tewas dan terluka sejak konflik berlangsung. Aktivis juga menuliskan nama anak-anak korban dari agresi Israel di Gaza dalam aksi ini. Gencatan senjata permanen layaknya mimpi manis bagi warga Gaza. Akankah mimpi itu bisa menjadi kenyataan? Dukungan dunia internasional pun kini menjadi harapan bagi warga Gaza untuk mengakhiri krisis kemanusiaan akibat agresi Israel yang telah menewaskan lebih dari 56.000 orang. Tetaplah bersama kami di Berita Utama Saudara. Wakil Ketua DPRD Banten dicopot buntut polemik dugaan titipan siswa dalam proses sistem penerimaan murid baru di salah satu SMA Negeri Cilegon, Banten. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan.